صلوا على خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حدثنا Sufyan bin Waqi nomor 6. Haddatsana nyeritaaki da qaul sutaijah Sufyan bin Waqi pasera Sufyan sepetalaken Waqi. Haddatsana Abi nyeritaaki da qaula Abi pasera bapak qaula berarti Waqi. Anil Mas'udi dari Al-Mas'udi bihadzal isnadi kalaban panika isnad nahwahu da sapadana hadis sebelumnya ini kan dimaknau kalaban maknanya inti hadis sebelumnya. Qala adabu ingki Ibrahim kana Aliyun bada pasera Sayyiduna Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika idalem nalekana nyifatin pasir Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka ada buingki Sayyidina Ali lam yakun Rasulullah bitawilil mumawghati. Jadi beda semaos mumawghiti. Jadi kalau di dalam syarah Al-Bajuri terhadap ini ada yang membaca al-mumawghiti. Jadi mimnya tasdid dengan fathah, kemudian ghinnya itu kasrah, al-mumawghiti. Kemudian muhaditsin kata beliau membaca mumawghati. Tetapi maknanya sama nanti. Lam yakun tada Rasulullah pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumawghati atau mumawghiti panika napa lanceng panjang tinggi al-mumawghiti se banget atau sejelas tidak tinggi sekali ini kali. Wala bil qasiril mutaraddidi ban punten napa pendek punten orang sependek al-mutaraddidi se banget pendek itu ditafsiri ay al-mutanahi fil qisari se banget pendekan. Jadi Rasulullah tidak panjang banget juga tidak pendek banget, bahkan mestinya tidak disifati dengan pendek karena memang Rasulullah tidak bisa disebut pendek sama sekali, tapi Rasulullah lebih dekat ke disebut tinggi tapi tidak tinggi banget. Wa kana ban bada pasira Rasulullah robaatan panika sedengan minal qaumi min kantor debuna Al-Bajuri bimana fi minal qaumi ay fil qaumi dalam qaumah. Jadi sedang lam yakun tada pasira Rasulullah maksudnya rambutnya nih kaki makin menyifati rambutnya bil ja'dil qatat panika kriting al qatati sebanget wala bisabati ban punten napa lurus banget tidak. Kana bada pasira Rasulullah rambutnya maksudnya ja'dan rajilan panika kriting tapi agak melengkung sini. Jadi lurus tidak terlalu lurus ya juga tidak keriting banget panika. Seperti kemarin saya jelaskan dawuhnya Imam Syafi'i, Imam Zamakhsyari itu kalau orang ajam itu biasanya lurus banget, kalau orang Arab keriting. Nah, Rasulullah berada di tengah-tengah di antara mereka. Jadi lurus tapi agak melengkung, agak keritingnya sedikit. Nanti dijelaskan di belakang itu maknanya rajilan. Walam yakun bil mutahhan. Bantada pasira Rasulullah
bil mutahhami panika gemuk banget cek lemponah ini wonten. Wala bil mukalsami ban punten mukalsam itu bil mukalsami itu bulat banget wajahnya maksudnya, tidak bulat banget. Kesenyataannya ada penafsiran lain dari ulama mengenai makna ini, bisa dibaca di dalam syarahnya Al-Bajuri itu. Wa kana ban bada fi wajhihi pani ketetep di dalam wajahna Rasulullah tadwirun panapa agak bulat, tidak bulat tapi agak bulat. Nau'u tadwirin, kalau ditafsiri oleh ulama tadwirun ai nau'u tadwirin, ada agak bulat. Abyadu putih, musyrabun campur merah. Jadi kulitnya Rasulullah itu putih dicampur merah sedikit. Jadi ini paling baiknya kulit katanya seperti itu. Jadi tidak putih banget seperti orang Cina misalnya ini, tidak. Tapi putih ada campuran merah sedikit. Ada ajul aina ini seceleng al aina ini socaduan. Ahdaful asfari sepanjang lanceng kelopak matanya, kelopak socanan, kelopak matanya. Ahdab itu panjang, kemudian ini membuang mudhaf. Seandainya kan ahdafu sya'ril asfari, ini cek sangat berat. Jadi yang panjang rambut atau bulu kelopak matanya. Jalilul musyasyih serajah pucuk tulangnya, pucuk tulang. Jadi tulang kan ada nih kan, kata siku ini kanton raja atau odang ini kan pucuk tulang namanya itu, ru'usul idham. Kemudian wal katidih, ban katid itu nanti di belakang oleh musannif sendiri diberi tafsir mujtama'ul katifain, tempat akompola dua bahu katid ini. Terus di situ dikatakan di belakang nanti wahwal kahil. Jadi al katid itu maknanya mujtama'ul katifain, tempat akompola bahu dua. Wahwa al katid itu al kahil. Al kahil itu ditafsiri dengan muqaddamu a'la dhahri mimma yalil unuq. Tulang nih Kang, mungkin di bawahnya leher, tulang di bawahnya leher, katid. Tempat akombola apa nih Kang? Bahu. Ini kan nyaman kan bahu. Kemudian pengkir bahu saya mengumpulkan antara lengan dan bahu itu namanya mangkib. Nah, bahu yang tibi kocak katif. Kemudian saya mengumpulkan dua bahu itu namanya al-katid. Nah, ini kan. Ajradu tidak ada bulunya. Tidak ada bulunya. Berdesi ngarten ajradu tak banyak buluna. Ada yang mengartikan begitu. Tapi kalau Imam Al-Bajuri mengatakan yang tepat ajradu itu ada buluna dalam salain tempat-tempat tertentu. Jadi ajrad itu yang tidak ada bulu di selain tempat-tempat tertentu. Pada tempat-tempat tertentu kati jenggotnya misal itu tebal. Ada yang mengartikan ajrad itu tak banyak buluna. Jadi sampean bisa lihat di syarahnya, banyak syarahnya. Syarahnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, sama saja itu dijelaskan oleh ulama. Yang masyhur At-Tirmidzi, tapi ada yang baca At-Turmudzi. Dzu masrubatin tornapa seandi bulu dada dan beri mulai dari dada sampai ke pusar, ke perut.
Syasnul kaffaini setebal telapak tangannya. Wal qadamaini ban telapak kakinya. Idza masya ing dalem nalekana alumampa pasira Rasulullah taqalla'a, maka alumampa kalaban kuat. Jadi jalannya itu tegap, tidak loyo. Jadi masyu ahlil jalad wal himmah itu. Jalannya Rasulullah itu jalannya orang semangat, gitu. Tidak loyo. Ya karena Rasulullah seorang pejuang untuk menegakkan ajaran Islam, untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Jadi jalannya itu jalannya orang semangat, beni loyo. Ka'annama yanhattu fi sababin, akanta yanhattu turun pasera Rasulullah fi sababin di dalam tempat turun. Wa idzal tafata ban dalam nalekana atole menoleh pasera Rasulullah iltafata ma'an, maka anoleh pasera Rasulullah ma'an sambil abareng, maksudnya dengan seluruh badannya. Ini kalian benikun seni ketok oleh dengan seluruh badannya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, panik tetap di dalam antarana bahasa aja bener beli cak maturan pada belikat dua beli kata ingki Rasul khatamun nubuwah tining cap atau cincin kenabian, wahwa tining Rasulullah khatamun nabiyina, panika penutup banyak-banyak nabi. Di Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Karena itu maka kalau ada ajaran-ajaran kok mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu dapat kita pastikan bukan sudah atau bahkan sudah keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Dari dulu itu orang ngaku nabi. Ada dulu namanya siapa? Musailama al-Kadzdzab. Kalau Musailama itu bahkan bikin Al-Qur'an. Jadi untuk menandingi apa itu ayat al-fil wa ma, ketiban apa ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu Musailama bikin juga al-fil wa ma adraka mal fil lahu dzambun wabil wa khurtumun tawil ya difda bintu difda'ain. Sampai ke belakang. Wah, gajah, apa itu gajah? Lahu dzambun wabil, itu yang hewan yang punya ekor besar. Wa khurtumun tawil, dan punya belalai panjang. Nah, itu apa artinya? Mungkin sampean bisa jadi kalau dilihat dari lafalnya saja bisa jadi sampean tertipu. Kalau orang tidak paham Al-Qur'an, baca itu bisa jadi percaya lafalnya. Tapi kalau melihat maknanya itu kan jadi lucu. Ajwadun nasi sadran, or lebih lo manusia sadron ara-ara atena. Maksudnya lo mena Rasulullah itu muncul dari apa? Dari hati, muncul dari hati yang baik, hati yang lapang, bukan dibuat-buat. Ada orang tampak loman tapi itu dibuat-buat. Kalau Rasulullah tidak. Ajwadun nasi sadran, kata Imam Al-Bajuri, wal makna an-najudahu anti biqalbin wan syirahi sadrin la antakallufin wa tasannu'in. Kalau dalam satu riwayat itu bukan ajwadun nas, tapi awsa'un nasi sadran. Jadi lebih jember manusia sadran ara-ara atina. Nah, itu kata Al-Bajuri, kinayatun an adamil malal finnas minan nas ala ikhtilafi tibaihim
wa tabayuni amzijatihim. Jadi ausa'un nasi sadran, lebih luas sama manusia dadanya atau hatinya, itu kinayah dari tidak adanya kebosanan Rasulullah terhadap manusia. Padahal dengan berbedanya karakter manusia, tidak pernah bosan-bosan meskipun misalnya mereka berbuat salah kepada Rasulullah, tidak kemudian Rasulullah menjadi bosan mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan paling bener manusia atau paling jujur manusia lahjatan ara-ara debunah. Lahjatan ara-ara debunah. Wa alyanuhum ariqatan, dan paling lembut, paling lemes manusia arikatan ara-ara tobi'atih, karakter. Jadi sangat tawadhu Rasulullah itu, sangat toleran, sangat kalem Rasulullah itu selama malam tuntahak hurmatullahi ta'ala, lembut. Makanya fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fabima rahmatin, maka sebab rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lintalahum, kamu menjadi lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Walau kunta itu, lau itu berarti yang setelahnya itu tidak terjadi. Nah, berarti kamu itu tidak faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu keras, kasar, maka mereka akan lari dari kamu Muhammad. Dengan Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terus wa akramahum asyiratan, dan paling muljana manusia asyiratan ara-ara pergaulan. Tapi lagi-lagi yang kantong waman khalatahu ma'rifatan, sehingga nanti mengecualikan orang yang waman khalatahu takabburan, orang yang berkumpul dengan Rasulullah tapi takabur, karena takabur itu nggak akan bisa mencintai Rasulullah, karena orang ini pasti akan selalu melihat kemanusiaan Rasulullah. Orang munafikin misalnya, orang munafikin kan juga bergabung dengan Rasulullah, tapi mereka bergabung dalam hatinya ada takabur dan ada hasud, sehingga cinta itu tidak pernah muncul dalam diri mereka. Makanya di sini diberi qayyid di sini wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Bahkan itu di dalam tafsir, kalau tidak salah cerita Abdullah bin Zaid ketika mendengar wafatnya Rasulullah, itu disebutkan di tafsir mana lagi? Tafsirnya Imam Ar-Razi, juga disebutkan oleh pengarang Tarsyihul Mustafidin itu, yang menjelaskan sahabat Abdullah bin Zaid itu kalau mendengar setelah mendengar Rasulullah wafat itu berdoa, Allahumma a'mini hatta la ara ahadan ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, butakan mataku sehingga aku tidak melihat apapun setelah kewafatan Rasulullah. Kalau di situ dikatakan fa'amiya halan, langsung buta seketika. Tapi ini nggak ada sanadnya, saya juga nggak tahu, nggak pernah meneliti. Yang penting saya menyampaikan ini, itu disebutkan di kitab tafsir. Sampean bisa meneliti apakah kisah itu bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya atau tidak. Terus yaqulu na'ituhu, yaqulu adabu na'ituhu, pasera orang senyifatin Rasulullah. Yaqulu adabu na'ituhu, pasera orang senyifatin Rasulullah. Lam ara, belum pernah ninggalin pasera kaula, atau tak ninggalin pasera kaula, qablahu idalem sebeluna Rasulullah, wala ba'dahu ban punten idalem samarina Rasulullah, mislahu da padana
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada orang sebelum Rasulullah maupun setelahnya yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi manapun, dari sisi kesempurnaan fisiknya dan dari sisi kemuliaan akhlaknya. Makanya Rasulullah disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna.